Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkait peristiwa yang terjadi pada Halat, sekiranya Halat itu berada pada zamanku, niscaya aku sendiri yang akan menyelamatkannya daripada fitnah dan dibunuh orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui pengertian dari wahdatul wujud, hendaklah memahami terlebih dahulu hal-hal berikut ini. Baiklah, kita masuk pada pengertian fana dan syuhud. Yang dimaksud dengan fana di sini dalam kajian tasawuf dan tarekoh sufi ialah bahwa seluruh makhluk ini, bahkan termasuk juga dunia dan diri sendiri, hilang lenyap semuanya dalam ingatan hati. Karena orang yang mengalami fana, karam dalam kenikmatan mesra kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesadaran panca indera atau kesadaran diri pun ikut lenyap bersamaan dengan rasa tersebut. Fana tersebut tidak akan didapat apabila tidak tersyuhud kepada salah satu daripada perkara berikut ini. Yang pertama, af'al Allah. Yang kedua, asma Allah. Yang ketiga, sifat Allah. Dan yang keempat, zat Allah. Pemahamannya begini: hati seseorang yang telah bersih, suci jilah, apabila ia teringat pada 4 perkara di atas, niscaya tenggelamlah ia dalam rasa nikmat dan kesedapan mesra kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Esa. Pada saat itu, kesadaran diri dan kesadaran panca indera orang tersebut benar-benar hilang lenyap semuanya, dan ia benar-benar karam atau tenggelam dalam kenikmatan kelazatan tersebut. Kejadian inilah yang disebut dengan fana. Fana ini juga digelar makom al-jami. Yang kedua, kita masuk ke pengertian syuhud. Dalam kajian tasawuf, pengertian syuhud yang sebenarnya adalah datang ke dalam hati yang bersih suatu rasa kenikmatan, kelazatan, kesedapan, dan kemanisan zauk apabila seseorang tersebut mengingat 4 perkara tersebut di atas, baik itu dalam keadaan fana ataupun ia berada pada keadaan bako. Perumpamaannya begini: misalkan seseorang itu belum pernah kenal dan merasakan buah durian. Ketika kulitnya dibuka, maka terlihatlah atau dikenal isinya. Aroma durian tersebut membuatnya pecah liur sebelum merasakannya. Lalu ia pun makan isi durian tersebut. Ketika itulah kenikmatan dan kesedapan rasa dari durian tersebut benar-benar meresap dalam keseluruh jiwa badannya. Bahkan ketika tenggelam dalam rasa nikmat tersebut, dapat membuatnya tidak menyadari akan segala hal di sekitarnya. Ketika itu, ditegur orang pun dia tidak menyadarinya. Yang dia tahu pada saat itu hanyalah menikmati kesedapan dan kelezatan isi durian tersebut yang sebelumnya belum pernah ia rasakan. Agar lebih jelas lagi, kita masuk ke perumpamaan yang kedua. Misalkan kita takut akan hewan buas, entah itu harimau ataupun singa dan sebagainya. Rasa ketakutan tersebut hanyalah di lidah kita saja atau sebatas perkataan takut saja, dan bukanlah rasa takut yang benar-benar terjadi dirasakan hati. Namun apabila kita berjumpa langsung dengan harimau tersebut, apa yang kita rasakan? Itulah rasa takut yang sesungguhnya yang terjadi pada diri kita, yang benar-benar kita rasakan di dalam hati kita. Datang, zauk, meresap ke seluruh perasaan jiwa. Pada saat itu, yang ada hanya harimau tersebut. Hal tersebut di atas hanyalah sebatas perumpamaan syuhud mengikut istilah ahli tasawuf, agar kita sebagai orang umum ini dapat memahaminya. Sedangkan perkara zauk
yang sesungguhnya terjadi pada seseorang yang mengalami syuhud tidak akan mampu dijelaskan, baik itu dengan perkataan maupun tulisan. Berkata sebagian ahli tasawuf tentang perkara tersebut, man lam yazuk lam yadri, siapa tidak merasa tidak akan tahu. Apabila seseorang berhasil mencapai syuhud yang sedemikian itu, maka orang tersebut berhak mendapat gelar sebagai seorang wali Allah. Disebut juga al-arif billah atau al-wasilu illallah. Itulah orang-orang yang makrifat kepada Allah dengan jalan syuhud. Dari syuhud tersebut, maka muncullah perkataan musyahadah atau seolah-olah berhadapan atau bersemajlis dengan Allah. Begitulah yang dirasakan oleh hati orang-orang bergelar wali tersebut. Ini jugalah yang disebut dengan maqam al-ihsan. Para wali besar, nabi, dan rasul juga merasakan perkara maqam musyahadah tersebut, namun tidak fana, melainkan dengan jalan yang baqo, yakni memiliki kesadaran di alam zahir maupun batin. Itulah yang dikatakan dengan maqam baqo billah. Adapun keistimewaan dari maqam baqo billah ini, mereka masih bisa berbicara dengan orang-orang di sekitarnya dan memberi petunjuk serta membimbing masyarakat sekitar ke jalan yang lurus dan benar. Sedangkan kesadaran batinnya dapat berada dalam keadaan bermusyahadah atau di majelis hadrat Allah. Makom inilah yang disebut dengan makom al-insan al-kamil, makom yang tertinggi dari segala makom, namun tetaplah teristimewa lagi untuk para nabi dan rasul yang berada pada makom nubuahnya dan makom risalahnya. Sekarang mari kita bahas lebih dalam lagi mengenai syuhud. Misalkan seseorang yang fana itu mendapat syuhud dengan asma atau nama Allah Ar-Rahman, maka saat itu nama Allah pengasih atau pemurah tersebut begitu nikmatnya masuk ke seluruh perasaan batin hingga tak sadarkan diri atau fana ataupun dalam keadaan bako. Nah, kenikmatan atau kelezatan seperti itulah yang sama sekali tidak mampu diungkapkan dan dijelaskan dengan kata-kata, atau bahkan tidak bisa digambarkan atau dituliskan dengan segala huruf. Para ahli tasawuf menyebut perkara tersebut sebagai zauq. Begitu juga jika seseorang itu tersyuhud oleh asma Allah yang lainnya, semisal Al-Aziz, Al-Jabar, dan yang lainnya. Adapun orang yang sedang fana karena tersyuhud dari salah satu asma, af'al, sifat, ataupun zat Allah, pada keadaan fana tersebut tidak berarti orang tersebut terbaring ataupun tidak bisa bergerak. Orang yang fana tersebut masih bisa berbicara, berjalan, dan lain sebagainya, meski kesadaran zahirnya memang benar-benar telah hilang atau lenyap. Dan ini penting untuk difahami, dalam keadaan fana tersebutlah seseorang itu terkadang sampai terlatah atau syatoha dengan menyebutkan perkataan-perkataan ittihad, semisal yang pertama, inna man ahwa man ahwa ana. Yang kedua, inna al-haq. Yang ketiga, ma fil jubbatil illallah, dan yang lain sebagainya. Disinilah dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi orang-orang yang tidak mengerti ketika mendengarkan perkataan-perkataan tersebut. Maka timbullah anggapan yang keliru, seolah-olah orang yang fana tersebut mengaku dirinya sebagai Tuhan.
suatu peristiwa atau kejadian yang sangat tragis akibat perkataan ittihad tersebut pernah terjadi kepada seorang yang bernama Hilaj atau Al-Halaj pada zamannya, hingga beliau dianggap mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan pada akhirnya beliau dibunuh. Terkait peristiwa atau kejadian yang terjadi pada Hilaj atau Al-Halaj tersebut, maka berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekiranya Halaj itu berada pada zamanku, niscaya aku sendiri yang akan menyelamatkannya daripada difitnah dan dibunuh orang. Atas dasar kejadian yang menimpa pada Al-Halaj itu pula lah, makanya sebagian besar dari guru-guru tarekat mengambil kebijakan untuk mengurung murid-murid suluknya yang disebut salik. Hal tersebut sengaja dilakukan agar dapat mengontrol dan membimbing si salik, juga agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman umum terhadap orang-orang yang sedang dalam keadaan fana tersebut. Setiap para wali pastilah melewati tahapan kejadian fana tersebut di atas. Sedangkan Nabi dan Rasul sama sekali tidak mengalami fana karena mereka berada pada makom bako. Dalam keadaan syatoha dan fana itulah yang dinamakan wahdatul wujud atau al-ittihad atau hulul dalam istilah tasawuf. Di saat itulah orang tersebut benar-benar karam atau tenggelam dalam kenikmatan atau kenikmatan jazbah dan mengisahkan apa yang sebenarnya daripada Allah. Dan ini sama sekali bukan berarti orang tersebut mengaku dirinya sebagai Tuhan, melainkan sebuah bentuk penuturan kata atau penyampaian kisah dari malaikat mulhim melalui ucapan yang keluar dari mulut orang yang fana tersebut. Sesungguhnya itu merupakan kalam malaikat mulhim yang ditajalli dan diterjemahkan atau dikisahkan dari kalam Tuhan. Contoh sederhananya begini: apabila seseorang kerasukan hantu, ketika orang tersebut mengatakan sesuatu, maka pada zahirnya terlihatlah itu sebagai percakapan yang keluar langsung dari mulut orang yang kesurupan tersebut. Padahal secara batinnya merupakan percakapan hantu, jin ataupun setan yang keluar dari mulutnya. Perumpamaan tersebut hanya untuk lebih mudah memahaminya. Sedangkan ketika seseorang itu tenggelam atau karam dalam wahdatul wujud di saat fana tersebut, maka alam di sekelilingnya laksana cermin. Yang mereka lihat hanya Tuhan dalam pandangan zauq dan kelezatan nikmat syuhud tersebut. Maka terucaplah perkataan-perkataan semisal alam ini adalah Tuhan, Tuhan ini adalah alam, dan lain-lainnya. Sesungguhnya bukanlah begitu, dan tidaklah bisa diartikan mentah-mentah atau ditelan bulat-bulat perkataan-perkataan seperti itu. Karena alam dan Tuhan jelaslah berbeda, dan yang berbeda pastilah tidak sama dan tidak serupa. Kesimpulannya, wahdatul wujud yang sebenarnya itu bukanlah suatu perkara yang disengaja, bukan pula suatu ajaran, bukan juga falsafah atau pegangan, melainkan suatu perkara zauq yang tak bisa dijelaskan secara lisan maupun tulisan, yang terjadi tiba-tiba ketika seseorang tersebut mencapai makom fana. Dan perkara-perkara yang telah dijelaskan panjang lebar di atas pastilah sudah dilalui atau dilewati oleh setiap
orang yang bergelar wali. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin.